Sangat naiflah kalau kita mengatakan saya nggak pernah mengalami kesulitan. Apakah di sini ada yang mengalami hal itu? Tidak pernah mengalami kesulitan. Kalau memang ada orang yang benar-benar tidak pernah mengalami kesulitan, bersyukurlah kepada Tuhan karena boleh mengalami hidup yang seperti itu. Tetapi sekarang kita melihat kepada diri kita sendiri yang pernah mengalami kesulitan itu. Dan apabila kita mengalami kesulitan dalam hidup ini, jangan berpikir semuanya berakhir, semuanya selesai sudah. Karena bagaimanapun sebenarnya kesulitan itu pun adalah anugerah dari Allah. Mengapa saya berani mengatakan bahwa kesulitan-kesulitan yang kita alami juga merupakan anugerah dari Allah? Dari situlah kita bisa melihat kepada diri kita sendiri. Di dalam kesulitan itu kita benar-benar, saya lebih suka mengatakannya, di dalam kesulitan itu sebetulnya salah satu cara bagaimana kita memurnikan diri kita, memurnikan pikiran kita, memurnikan hidup kita, dan terlebih lagi memurnikan iman kita kepada Allah. Bukankah ketika kita di dalam kesulitan, kita membutuhkan kekuatan? Kekuatan yang dibutuhkan dalam hidup kita ketika mengalami kesulitan tidak lain adalah kekuatan yang datang dari Allah sendiri. Maka disitulah kalau tadi saya katakan ini sebagai salah satu sarana untuk memurnikan iman kita. Karena ternyata kita dalam situasi apapun tetap butuh Allah sebagai sumber kekuatan bagi kehidupan kita. Di sisi lain, kalau kita melihat bahwa kesulitan itu sebagai salah satu anugerah dari Allah, maka disitulah kita harus belajar bersikap bijaksana bagaimana kita menentukan arah hidup kita. Bijaksana dengan cara apa? Kalau tadi dalam kata pengantar saya mengatakan terbuka, optimis, dan percaya. Sikap ini yang seharusnya dibangun dalam kehidupan kita. Sikap seperti ini, inilah yang harus dimiliki dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam kesulitan itu ternyata bisa menjadi baik kalau kita melakukan kata terbuka itu, optimis itu, percaya itu di dalam hidup iman. Baru saja saya memaklumkan Injil itu, dan Injil di sana menceritakan, mengisahkan bagaimana orang-orang yang terbuka, bagaimana orang-orang yang optimis, bagaimana orang yang percaya, dan ketika semuanya itu dilakukan di dalam iman, Yesus menjadikan semuanya baik. Yairus, perempuan yang sakit perdarahan itu, begitu terbuka kepada Allah, begitu terbuka kepada Yesus. Di dalam kesulitannya bukan meninggalkan Allah, tapi mereka datang kepada Allah.
Itulah yang mengubah kepercayaan mereka. Itulah yang mengubah hidup mereka karena mereka datang kepada Allah sebagai keterbukaan hidupnya untuk siap mendapatkan sesuatu yang berharga di dalam hidupnya dari Allah. Optimis ini juga penting. Karena ketika dalam kesulitan kita bukan optimis tapi pesimis, seolah-olah sudah tidak lagi pengharapan. Coba tadi perempuan yang sakit perdarahan. Asal ku pegang saja jubahnya, asal ku pegang saja pakaiannya, aku sembuh. Keterbukaan yang dibarengi dengan optimis, dengan pengharapan yang utuh, membuat dia menjadi sembuh karena dia percaya semuanya akan menjadi baik. Sekarang kita melihat kepada diri kita sendiri. Kalau tadi saya sekali lagi mengatakan, setiap orang pasti mengalami kesulitan dengan kadar yang berbeda-beda. Bagi kita mungkin ini terlalu sulit, bagi orang lain belum tentu, dan sebaliknya. Maka jadikanlah kesulitan-kesulitan yang kita hadapi bukan suatu kutukan, tapi sebagai anugerah untuk mengajak kita terbuka kepada Allah, untuk tetap optimis, penuh pengharapan, dan percaya bahwa Allah akan memberikan segala kebaikan dalam hidup kita, asal kita menghidupinya di dalam iman yang sungguh-sungguh kepada Allah. Sekarang yang perlu kita renungkan, seberapa besar keterbukaan kita kepada Allah, seberapa besar optimis kita kepada Allah, dan seberapa besar kepercayaan kita kepada Allah, menjadi suatu perenungan yang tidak hanya cukup pada hari ini, tapi sepanjang hidup kita, agar segala sesuatu yang kita dapatkan dan kita peroleh dalam situasi apapun, semuanya akan dibuat baik oleh Allah kalau kita terbuka, optimis, dan percaya. Tuhan memberkati.